Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami mengacu pada konsep contextual learning yang menekankan pembelajaran berbasis konteks sehingga lebih relevan dan bermakna. Selain itu, kegiatan ini juga dikaitkan dengan tema besar P5RA, yaitu Bangunlah Jiwa dan Raganya, yang bertujuan untuk mendukung pengembangan karakter serta menciptakan keseimbangan antara jasmani dan rohani. Pada hari pertama dimulai dari absensi, lalu fasilitator memberikan pengarahan mengenai tema Bangunlah Jiwa dan Raganya, dengan fokus pada eksplorasi potensi desa melalui pendekatan contextual learning. Hari kedua dimulai seperti biasa dengan absensi dan pengarahan di madrasah sebelum kami berangkat ke desa Neglasari. Setibanya di sana, kami langsung diperkenalkan dengan struktur organisasi desa serta program-program yang sedang berjalan. Kami mengunjungi kantor desa, bertemu kepala desa dan perangkatnya, serta melakukan wawancara mengenai tantangan dan harapan mereka terhadap perkembangan desa. Desa Neglasari berada di Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, Desa Neglasari terletak pada ketinggian 500 meter di atas permukaan air laut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kades Neglasari, Nami Asli Rahman. Sebenarnya memimpin desa itu rumit dan sulit, gampang-gampang mudah. Jadi pemilihan desa itu karena langsung berhadapan dengan masyarakat. Motivasi jadi kepala desa pada waktu hari itu saya cuma ingin tujuan membangun desa Neglasari, membangun bidang ekonomi, membangun bidang pemberdayaan dan infrastrukturnya. Program unggulan desa kami belum punya unggulan karena luasnya desa kami ini. Setiap pembahasan di musyawarah desa Musdes itu yang dipinta oleh masyarakat juga perbaikan jalan, pengaspalan jalan, salah satu untuk meningkatkan akses ekonomi, pendidikan, budaya, dan kesehatan. Karena kami selaku kepala desa walaupun punya inovasi segudang, karena terbentuk dengan anggaran juga. Karena anggaran ini kadang-kadang bisa dialokasikan, kadang-kadang tidak bisa. Dengan apa yang kami punya inovasinya itu. Hanya kami bisa menceritakan masyarakat di bidang kesehatannya, di bidang pendidikannya, dan di bidang infrastruktur saja. Permintaan dari Badan Permusahan Desa BPD dan masyarakatnya adalah pembangunan jalan. Tahun 2025 itu masih pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, rumah Jaya Kuning itu yang sudah kami laksanakan musyawarah desanya untuk tahun 2025. Jadi pembangunan desa itu bukan sewenang-wenang kewenangan kepala desa, itu hasil dasar musyawarah dari Musdes oleh masyarakat. Desa Neglasari memiliki luas wilayah sebesar 2.732,40 hektar yang terdiri atas 7 kedusunan, yaitu Kedusunan Cipari, Cipicung, Cirambutan, Cirajeg, Udug, Ciakar, dan Kalibunder, yang memiliki 63 RT dan 24 RW, dengan jumlah penduduk 3.450 KK dan 10.000 jiwa. Desa Neglasari adalah sebuah desa yang terkenal dengan daya tarik wisata alamnya, yaitu Curug Cirajeg. Desa ini terletak di kawasan yang dikelilingi oleh alam hijau yang masih asri, menjadikannya salah satu destinasi favorit bagi pencinta wisata alam. Secara sejarah, Desa Neglasari merupakan wilayah yang berkembang sebagai komunitas agraris, di mana masyarakat sangat bergantung pada pertanian dan kekayaan alam sekitar. Nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang masih sangat dijaga oleh warga menjadikan desa yang kaya akan budaya dan tradisi. Setelah istirahat, sholat, dan makan, kami melanjutkan eksplorasi dan dokumentasi, mengamati langsung beberapa fasilitas umum yang ada di desa, seperti Masjid Jami Al-Ihsan, MDTA Hidayatul Islamiyah, dan Posyandu Kemuning II.
Kegiatan hari itu ditutup dengan diskusi dan penyusunan laporan dalam LKPD 2 sebelum kembali ke madrasah. Poin pembelajaran pada kegiatan tersebut. Yang pertama, manfaatkan potensi lokal. Wisata alam dan pertanian mengajarkan pentingnya mengembangkan sumber daya desa. Yang kedua, jaga budaya. Kearifan lokal menunjukkan nilai menjaga tradisi di tengah modernisasi. Yang ketiga, kolaborasi. Struktur organisasi desa menekankan pentingnya kerjasama dan perencanaan. Yang keempat, keberlanjutan alam. Ketergantungan pada alam mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem. Dan yang kelima, fasilitas penting. Sarana umum mendukung kebutuhan spiritual, kesehatan, dan pendidikan. Hari ketiga menjadi tahap implementasi dari pembelajaran yang telah kami dapatkan. Setelah pengarahan di madrasah, kami berangkat ke desa Neglasari untuk mulai merancang program aksi nyata yang dapat mendukung pembangunan fisik desa. Selain itu, kami juga dibagi tugas ke beberapa RT di Dusun Cipicung. Setiap kelompok telah ditentukan RT-nya masing-masing, dan kelompok kami mendapat tugas di RT 10, yaitu di Kampung Cadas Ngampar. Sebagian besar wilayah Kampung Cadas Ngampar merupakan wilayah sawah dan perkebunan. Kampung Cadas Ngampar memiliki jumlah penduduk dengan kurang lebih 54 kakak. Kampung ini identik dengan dominasi lahan persawahan dan perkebunannya. Penduduk desa ini memiliki tradisi dan budaya yang masih relatif asli. Kampung Cadas Ngampar memiliki satu musola dengan satu MCK dan satu jembatan yang menghubungkan dua area yang terputus oleh sungai. Selain itu, penduduk desa ini memiliki berbagai potensi usaha yang masih terus berkembang, dan salah satunya yaitu dengan bertani. Dengan penuh antusias, kami menyusun ide-ide yang sekiranya dapat membantu masyarakat. Setelahnya, kami melakukan dengan aksi nyata dalam bentuk bakti sosial. Kami bekerja sama dalam berbagai kegiatan seperti membersihkan musola termasuk ruang sholat, halaman, serta fasilitas umum yaitu MCK, dan membantu masyarakat sekitar membersihkan lahan kebun. Kegiatan hari itu diakhiri dengan refleksi dan pengisian LKPD sebelum kami kembali ke madrasah. Poin pembelajaran pada kegiatan tersebut. Yang pertama, manfaatkan sumber daya. Pertanian mengajarkan pentingnya memaksimalkan potensi lokal. Yang kedua, gotong royong. Fasilitas bersama menunjukkan pentingnya kerjasama. Yang ketiga, jaga tradisi. Budaya asli mengingatkan pentingnya melestarikan identitas. Yang keempat, infrastruktur penting. Jembatan membuktikan perannya dalam mendukung konektivitas. Dan yang kelima, kembangkan potensi. Usaha lokal seperti bertani menjadi kunci kemajuan ekonomi. Hari keempat membawa kami lebih dalam mengenal kehidupan desa. Setelah absensi seperti biasa, kami kembali menuju desa Neglasari untuk melakukan observasi langsung. Kami mengelilingi desa, mengamati kondisi lingkungan, fasilitas, serta aktivitas masyarakat. Selain itu, kami juga melakukan wawancara singkat terhadap tokoh masyarakat, yaitu pegawai pabrik bakso Cahaya Bahari, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Pabrik bakso Cahaya Bahari di sini merupakan salah satu cabang dari Lampung yang baru berdiri selama 5 bulan. Proses pembuatan bakso di pabrik ini terstandarisasi. Mereka menggunakan daging ayam dan ikan segar yang didapatkan dari pemasok terpercaya. Proses pengolahan dilakukan dengan mesin modern dan beberapa dilakukan dengan manual. Pihak pabrik juga memiliki sertifikasi halal untuk memastikan produk mereka dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Pabrik bakso Cahaya Bahari menawarkan beberapa varian bakso, di antaranya bakso ikan, bakso ayam, bakso isi tetelan, bakso isi telur, dan bakso kecil. Mereka menggunakan kipas angin agar bakso yang sudah direbus dan masih panas lebih awet dan tidak merusak freezer.
Seperti hari sebelumnya, kami melaksanakan sholat berjamaah di masjid terdekat sebelum melanjutkan eksplorasi dan dokumentasi. Di akhir hari, kami membahas temuan yang kami dapatkan dan mulai menyusun rencana aksi nyata, yaitu dengan melakukan kegiatan gotong royong membersihkan area balai desa dan lingkungan sekitarnya, serta memberikan alat kebersihan sebagai fasilitas pendukung kebersihan lingkungan agar meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan bersih. Di akhir kegiatan, dilakukan penutupan dengan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian kegiatan selama di desa. Kami juga bermusafahah sebagai tanda saling memaafkan dan berterima kasih kepada pihak desa atas sambutan hangat, dukungan, dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang kegiatan berlangsung. Hari terakhir telah tiba, membawa perasaan bangga sekaligus haru. Seperti biasa, kegiatan dimulai dengan absensi dan pengarahan, tetapi kali ini dengan nuansa reflektif. Sebagai penutup, kami melakukan absensi akhir dan mengikuti sesi evaluasi kegiatan. Kami mendiskusikan apa yang berjalan dengan baik, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana pengalaman ini akan menjadi bekal bagi kami di masa depan. Kegiatan di Desa Neglasari memberikan pengalaman berharga tentang kehidupan desa, potensi, dan tantangannya. Melalui observasi, wawancara, dan aksi nyata, kami belajar pentingnya gotong royong, pemberdayaan masyarakat, dan menjaga kearifan lokal. Pengalaman ini mengajarkan kami bahwa pembangunan tidak hanya fisik, tetapi juga sosial, pendidikan, dan kesadaran lingkungan. Interaksi langsung dengan warga dan partisipasi dalam aktivitas desa menjadi hal yang paling berkesan. Kami belajar menghargai nilai tradisi, inovasi, dan semangat kolaborasi dalam mendukung kemajuan bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada perangkat desa Neglasari, masyarakat, pihak madrasah, fasilitator, dan seluruh peserta yang mendukung kegiatan ini. Semoga pengalaman ini menjadi bekal untuk kontribusi yang lebih nyata di masa depan. Semua ini relevan untuk membangun masyarakat mandiri, berdaya, dan berkelanjutan.